Kebetulan saya bingung nih Ustaz, saya butuh penjelasan dari beliau. Mungkin ini tidak asing dengan pertanyaan ini. Saya ingin bertanya mengenai tentang pahala dan dosa. Jadi seringkali kita mendengar bahwa pahala itu sering digambarkan dengan, misal sekarang kita pergi sholat Jumat, apabila kita datang lebih awal maka pahala kita seperti onta katanya Pak Ustaz. Dan apabila kita paling akhir datang ketika Jumatan akan mendapat telur. Nah sedangkan kalau kita sholat jenazah tidak mengantarkan dia atau menyelesaikan dalam pas dia dimakamkan, maka akan mendapatkan satu pahala yang dimana pahala itu diibaratkan atau dicontohkan dengan satu gunung Jabal Uhud. Nah, apabila kita sholat dan memakamkan seorang mayit, maka kita akan mendapatkan dua ganjaran pahala yang diibaratkan dengan gunung Uhud tersebut. Nah, sedangkan yang dimana pada katanya kan pahala itu tidak digambarkan. Nah, kalau misalkan pahala itu akan digambarkan, maka banyak orang-orang yang akan beriman dan meninggalkan dosa-dosa itu. Tapi kenapa gitu Ustaz? Kok bisa digambarkan seperti onta, telur dan dua gunung tersebut? Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal satu penanya mungkin dari silakan teman-teman yang cewek. Cek. Yang cewek berarti yang baru. Rel, nanya. Bukan yang nanya bisa. Aman ya. Aman dan amin. Aman dan amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sedikit mohon penjelasan terkait penggunaan kalimat Allahu Akbar, takbir. Kita pernah melihat bahwa kita sesama muslim nih ya, tatkala misalnya ya, seandainya umpamanya melakukan perang saudara, misal di sana Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar, Allahu Akbar yang mana yang akan diterima, sedangkan sama gitu kan gitu. Ada ini, iya gitu. Itu ada yang terjadi lah gitu ya. Terus yang kedua terkait masalah Islam. Kita tahu bahwa kita ini adalah salah satu Islam keturunan. Dengan yang khilaf kan gitu. Tatkala dia masuk Islam, dia melafazkan 2 kali masyahadat. Nah, sedangkan kita ini kita mengikuti ibu bapak. Nah, apakah ini yang dinamakan Islam keturunan atau Islam yang bagaimana gitu? Yang perlu dia tanyakan. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, benar bahwa apa itu kalau kita bisa sebut bahwa rizki berupa harta benda ataupun umur itu bukan yang menjadi patokan, itu bukan banyaknya. Rizki, umur itu bukan jadi patokan karena panjang umurnya orang, enggak. Makanya, tetapi yang menjadi patokannya adalah keberkahannya. Nah, maka bagaimana kira-kira mencari keberkahan itu? Bahkan seperti yang dipertanyakan tadi itu, Maulana Syekh pernah bilang, seandainya me tau ngombe yang kuna keberkahan pasti me pada beserogotan gin male embe itu keberkahan. Kenapa? Yang kita tahu bahwa yang namanya berkah itu hendaknya dak karena sekadi lagu suwe morekeh ini berkah. Nah,
Jadi kalau bahasa para ulama istimrarul khair, tetap dalam kebaikan, tetap dalam amal soleh, noran berkah. Jadi rizkin tino dah kana sakadi lagu arak tibaan. Kita bikin jadi amal soleh, kita bikin jadi ibadah. Nah, bagaimana kira-kira untuk menyebut berkah ini? Tentunya satu dengan cara yang benar. Nah, karena cara enten untuk tekan. Nah, kita nyari rezeki, cari rezeki dengan cara yang benar. Kita nyari rezeki untuk keluarga, cari rezeki dengan cara yang diajarkan lah. Lagu kata girang misalnya, nih teh begoyan nih tahu kata girang sepaan, boleh begoyan, katakanlah misalnya nggak pas dengan acuan pertama gitu, dengan pegoyannya. Bagaimana kira-kira? Kanggo kita hadi atau ngumbe kira? Silakan nggak apa-apa. Nah jadi ngumbe kan, dan itu kan memang haruslah bagus sok pengawasan lengan awal kan. Cuman ala kulal intinya adalah yang namanya rizki berkah itu tuh cara kita untuk mencarinya juga harus dengan cara yang bagus kan. Nah karena cara termita, nah kita yang mencarinya bagus, cara kita mencarinya juga bagus, insya Allah hasilnya juga bakalan bagus. Makanya amal soleh itu tuh sering kita sebut yang namanya amal kebaikan itu yang mengerjakannya bagus, pekerjaannya itu bagus, caranya mengerjakan juga bagus. Maka rezeki berkah juga begitu. Cara kita mencarinya bagus. Nah, cara dengan himita udah bagus, insya Allah rezeki yang didapetin juga insya Allah menjadi rezeki yang bagus. Nah, itu kurang lebih kan. Nah, kemudian berikutnya berkah bareng berkah tuh pada berarti berkah kan cak berkat. Berkat itu kalau bahasa kita membahas itu yang namanya berkat itu aja bahasa tadi tanda wah ngaji tanda wah sikir we ini aja berkat tuh jane. Nah nah oke. Nah pertanyaan kedua, bagaimana kok digambarkan gitu ya pahala itu ya? Kadang digambarkan kayak Gunung Uhud, kadang digambarkan kayak apa itu manuk, teluk manuk, unta dan lain sebagainya. Digambarkan 27 derajat, digambarkan 70 derajat dan sebagainya. Kenapa kira-kira begitu? Ala kulli hal begini. Yang namanya pahala kalau dalam riwayat matma'annat bihil qalb, yang namanya amal soleh atau pahala itu yang ngebikin hati kita tenang. Tenang. Ingat, yang namanya pahala itu yang ngebikin hati kita tenang. Ditahu sama orang, deman kita nih lagi nyari ini tula ilah. Itu udah pahala. Ini umumnya nih. Sekali lagi, yang namanya pahala itu ngebikin hati kita tenang. Misalkan kayak tengaji ngene-ngene aja. Tenang kita. Kedua, nah tahu sih dengan dia tula ilah. Deman kita. Lupa tahu. Nangka lagu baru udah ingat ke balik. Nah itu yang namanya pahala. Sebaliknya yang namanya dosa satu ngebikin hati nggak tenang. Sekalipun arah menjail mai idapa pun dia tenang. Yang kedua, yang namanya dosa itu ditahu sama orang dia namai. Sekecot dengan nauan dia mai, dia terdeman dia terjadi indah. Itu namanya dosa. Ini secara umumnya. Lalu pertanyaannya, kenapa kok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pahala seperti itu? Satu, jawabannya sebagai motivasi untuk para kaum muslimin. Nah, jadi motivasi untuk ngapain? Untuk mengerjakan amal soleh. Nah, masya Allah, thank you. Lu kan duit sisi kami dua tadi. Tamal. Soalnya batur gerah nggak baca hati bu. Ini dong liu terus. Nah jadi kenapa pertanyaannya? Kenapa baginda Rasul itu menggambarkan pahala itu kayak begini kayak begini? Jawabannya satu, jadi motivasi untuk siapapun yang pengen ngerjain amal soleh. Karena logikanya jamaah-jamaahnya begini. Kadang yang namanya pekerjaan itu kita tahu dulu upahnya, baru temen gawe. Kadang ada orang nambah misalnya upah 2 miliar, geger, ternyata kan, solopu, tapi sorogota. Pahalanya juga begitu, misal,
boleh gua hang salah hektar bener tambah kan. Nah sini nganoga, jadi baginda Rasul tuh kalau kita bisa umpamakan begitu juga lah dengan pahala itu. Jadi diberikan kita umpama-umpama yang supaya apa? Supaya jadi motivasi kita geger demen dalam mengerjakan amal soleh tersebut. Nah itu sejatinya maka tidak apa-apa kalau dalam bab-bab awal-awal agan temili ngawi pogoyan bagus itu tidak apa-apa. Ngapain? Tidak apa-apa kita itu ngawi pogoyan karena kita pahala juru untuk awal-awal, silakan nggak apa-apa. Kadang-kadang ini katun deh, ikhlas loh kan ini. Ikhlas no masalah hati, bukan masalah ini nabuta kita ikhlas. Nah artinya apa? Nah jadi tidak apa-apa untuk awal-awal itu yaudah kerjain aja dulu. Mungkin lihat pala, lihat upah lah bahasa kasarnya. Tidak apa-apa. Lagu dengan munwahmai ila penggawe suwe-suwe nasadi aman insyaallah. Orang ngerjain amal soleh juga begitu. Dapat pahala atau tidak itu urusan Allah, yang penting udah ngerjain amal soleh. Nah maka baginda Rasul memberikan kita apa itu, memberikan kita motivasi itu gambaran pahala sebagai motivasi supaya kita makin demen untuk ngerjain amal soleh. Nah berikutnya Cimbero sih karena Allahu Akbar ini. Ada orang perang lah, yang satu muslim, dua-duanya ngucapin Allahu Akbar, yang satu Allahu Akbar, Cimbero karena Allahu Akbar nah. Ndek ke si paling belean kata no. Ndek. Ya kalau perangnya kan begini ya. Yang kalau kita lihat ya umat Islam di awal-awal sama baginda Rasul itu yang namanya perang itu baginda Rasul nggak pernah perang pertama kali, maksudnya wah nyerang pertama kali enggak, beliau bertahan. Yang dilawan udah jelas kan, artinya wah jelas hitam putihnya lah. Tapi kalau ini sama-sama remang-remang, sama-sama putih gitu, sama-sama Islam lah gitu. Nah ini kira-kira bisa kena Allah Akbar. Untuk pribadi yang darak kenaan gue ini. Kumpe eta ya kan itu ada tempatnya. Allah Akbar itu kan ada tempatnya kan. Jadi kurang tepat lah kemudian pada saat yang begitu itu apa namanya diucapin Allah Akbar, kayaknya istighfarannya lebih tepat ruwen. Dan nyocok dengan Allah Akbar, cuman kan ya mudah-mudahan lah kita dijauhkan dari yang begitu gitulah. Nah tapi untuk bersuale balik Allah Akbar kita gaduh. Nah jadi udahlah bismillah dah apa mudah-mudahan dijauhin dah dari yang begitu-gitu ya. Nah Allah Akbar ibadah ini Allah Akbar masih kan. Nah kedua apa kamu? Islam keturunan kira-kira bagaimana? Kan kita lihat ada orang masuk Islam emang benar-benar gitu masuk Islamnya, nggak dari hitungan darah ini. Bagaimana kira-kira? Begini, ala kulli hal kalau kita lihat secara umumnya bahwa intinya yang penting udah ngucapin kalimat syahadat. Tetapi kalau kita lihat ya memang ya beda imannya dengan si bahasa jamak udah mendapetin katakanlah kadang ada orang ilmuwan neliti itu ini gitu kan, ternyata dapat hidayah. Ya lain nih mana dengan singano daripada sita singane ini. Nah, ala kulal kita bersyukurlah keislaman kita dan kita dipilih menjadi orang Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah dia Islam keturunan apa masalah dia Islam Islam KTP KTP kan ya mungkin begitu kurang lebih ya. Intinya yang penting Islam aku Islami kana. Nah Islamnya benar-benar lah gitu kurang lebih. Oke anak yang balik ini ikut ini Yeay dalam Kamis tetap deh hakanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang berketuaan apa yang dimasukkan an-nazafatu minal iman? Contohkanlah Ustadz. Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oh tetuwi no ye. Udah gerak rere. Angkat main loh ini. Assalamualaikum. Lengkap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, mau penjelasan tentang kan pahala itu